Pagi hari, Sina sudah rapi ingin keluar. Mau kemana kamu? Ucap Miko yang mengagetkan Sina. Mau beli buku. Roy, antar Nona Sina. Tidak usah, aku lihat akhir-akhir ini kau sibuk Hani. Biarkan Mang Roy membantumu. Tenang saja, aku baik-baik saja. Kau ingin membantahku? Jika tidak bersama Roy, aku tidak mengizinkanmu pergi. Hei boy, berisik sekali kau. Dennis masuk tanpa permisi. Biar aku saja yang menjaga Sina. Kau lakukan saja pekerjaanmu. Baiklah. Ingat, jangan kau sentuh istriku. Beres. Di mobil. Sina, apa akhir-akhir ini kau ada masalah dengan Miko? Tidak kak, tidak ada. Sina mencoba berbohong. Jangan bohong. Apa akhir-akhir ini Miko jarang di rumah? Tidak kak. Hanya saja aku yang akhir-akhir ini bosan di rumah. Sina mencoba menutupi kesalahan suaminya itu. Baiklah, jika kamu tidak ingin menceritakan masalahmu, aku tidak memaksa. Tapi, jika kau butuh teman bicara, aku ada di sini. Kak, Sina menggantungkan kalimatnya. Apa kau ingin menanyakan Sandra? Ya, Sandra sudah sadar. Dek, aku sudah tahu kak. Aku juga sudah tahu kalau sekarang Nona Sandra tinggal di apartemen milik Miko. Jadi ini penyebabnya, ucap Dennis dalam hati. Aku juga tahu, sebelum dia berangkat ke kantor, dia pergi ke apartemen Sandra. Dia menyuruh Roy untuk mengawasi Nona Sandra secara langsung. Makanya, sekarang Sina dibiarkan bebas begini. Dari mana kau tahu, Sina? Sina mengadahkan kepalanya ke atas agar air mata yang ditahannya tidak jatuh. Sina menarik nafas yang terdengar berat itu. Setiap pagi, Sina selalu pergi terlebih dahulu sebelum Miko sarapan dan berangkat ke kantor, Kak. Saat itu, Sina sudah berada di taman. Sina menunggu keberangkatan mobil Miko dan mengikuti kemana Miko pergi. Dan kau melihat Miko pergi menemui Sandra, benar? Benar, Kak. Tidak hanya itu, setiap pagi Sina tahu Miko membawakan makanan kesukaan Nona Sandra, menyuapinya di taman, menggendongnya turun dari kursi roda, dan Sina tahu semuanya, Kak. Sebagai seorang istri, hati Sina sudah tidak tahan melihatnya, Kak. Tapi Sina sadar, Sina bukan siapa-siapa. Sina hanya wanita pengganggu dan datang di saat Nona Sandra koma. Dan saat Nona Sandra kembali sadar, inilah saatnya Sina ditendang dari hidup tuan muda Miko. Tidak, Sina, jangan berbicara seperti itu. Miko sangat mencintaimu. Aku tahu itu. Jadi, jangan berpikir macam-macam dan tetaplah di sisinya. Kakak, cukup. Jangan mencoba menghiburku. Aku tahu apa yang terjadi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Suamiku telah mengkhianatiku, Kak. Dia. Kalimat Sina terpotong. Tangisnya kini sudah pecah, tak terdengar lagi kalimat dari mulutnya. Hanya suara sesegukan tangisan yang keluar dari mulutnya. Sina, tenanglah, tenang. Kau harus bertanya dulu kepada Miko. Mungkin ada alasan Miko melakukan itu. Jangan berpikir sepihak saja. Apa yang perlu kutanyakan, Kak? Bahkan saat aku tanya dia dari mana, dia menjawab dengan kebohongan, Kak. Meski aku tahu dia bohong, aku mencoba menyembunyikannya dengan memberikan senyuman termanisku di depannya. Sina, aku akan berbicara dengan Miko. Lebih baik kau pulang dulu, bagaimana? Kulihat kau juga tidak sehat, wajahmu begitu pucat. Tidak, Kak, aku mau ke toko buku saja. Sina, lebih baik kau di rumah, tenangkan pikiranmu dulu. Aku mohon, biar aku bicarakan ini dengan Miko. Baiklah, kita pulang, Kak. Maaf merepotkanmu. Sampai di rumah, Sina bergegas turun dan menuju pintu rumahnya. Di depan pintu, dia menemukan sebuah bungkusan. Apa ini? Sina membawanya ke dalam rumah. Tertulis ini untukku. Sina kemudian membuka bungkusan itu. Mata Sina terbelalak, matanya tanpa sadar meneteskan air mata. Foto ini menyakitkanku. Kau terlihat sangat bahagia di sini. Bahkan
Senyum ini tak pernah kau perlihatkan kepadaku, istri sahmu. Tuhan, keputusan apa yang harus aku perbuat? Sina melihat semua foto yang dikirimkan kepadanya itu, sampai tangannya menyentuh sebuah kertas. Surat untukku. Sina membaca isi surat itu. Hei wanita pengganggu, pergilah dari hidup Miko. Jangan lagi kau tunjukkan wajahmu di hadapannya. Apa kau seorang wanita? Bagaimana kau bisa merebut kekasih seseorang yang sedang koma? Kau wanita jalang tak tahu malu. Setelah membaca surat itu, Sina membulatkan tekadnya untuk segera pergi dari rumah itu. Di tempat lain, lebih tepatnya di kantor Miko. Brak! Dennis dengan kuat mendobrak pintu kantor Miko. Entah mengapa ada perasaan sakit di hati Dennis mendengar cerita Sina tadi. Apa-apaan kau? Pagi-pagi sudah mengganggu. Kau sudah kuperingatkan kau untuk menjaga Sina. Bahkan Fares sudah menyerahkan Sina seutuhnya untukmu. Tapi apa yang kau perbuat sekarang, boy? Lo itu gak punya hati gak sih? Dennis menarik kerah meja Miko. Lepaskan. Aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan, Dennis. Kau itu bodoh apa pura-pura bodoh? Selama ini Sina sudah tahu kau diam-diam menemui Sandra dan menyuruh Roy untuk mengawasi Sandra. Apa? Bagaimana bisa dia tahu, Den? Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Miko? Kau itu benar-benar bodoh. Lihat. Sandra dan Tarina? Apa maksudnya ini? Aku sengaja menaruh Sandra di apartemenku agar aku mudah mengawasinya, dan aku membiarkan Roy menemaninya agar aku bisa tahu apa saja yang dilakukannya. Dan aku berhasil. Tidak ada yang mencoba membunuh Sina selama aku mengawasi Sandra. Jadi, apa maksudmu percobaan pembunuhan yang terjadi waktu itu adalah ulah Sandra dan Tarina? Ya, dugaanmu benar. Mana mungkin? Saat itu dia masih koma, boy. Apa kau gila? Mungkin kita yang tahu dia koma, tapi dia sebenarnya sudah sadar sejak lama. Lihat ini, ucap Miko. Dimas? Maksudmu Dimas adalah pengkhianatnya? Mungkin. Ini, aku tidak menyangka ini. Aku juga tidak menyangka, Den. Ini semua terungkap setelah Bernie datang. Sekarang, Jojo sedang membuntuti Dimas. Dengan keahlian Bernie, Dimas tidak tahu bahwa dirinya sedang diikuti. Lalu Bian aku tugaskan mengawasi Tarina dan ibunya. Maka, selama ini setelah Sandra dan Tarina aku awasi, Sina baik-baik saja. Itu semua karena dalangnya Sandra dan Tarina. Di mana Bernie sekarang? Oi Pak Tua, aku di sini. Bernie berjalan mendekati Dennis. Sembarangan kau memanggilku Pak Tua. Apa kau lupa siapa aku sebenarnya? Ucap Dennis sembari mengarahkan pistol ke arah Bernie. Hei Pak Tua, aku hanya bercanda. Jangan kau gadaikan candaanku dengan pistolmu. Bernie, apa kau yakin Dimas adalah pengkhianatnya? Tanya Dennis. Berdasarkan foto itu, mungkin iya. Tapi aku juga punya kandidat lain. Mungkin juga bukan Dimas. Jawabnya akan kita dapat setelah. Kalimat Bernie terpotong karena HP Miko berbunyi. Tuan, saya sudah menangkap Dimas. Dia sekarang sudah di markas Tuan Dennis. Ucap Jojo di seberang sana. Oke, aku akan segera ke sana. Miko mematikan teleponnya. Mereka bertiga berangkat menuju markas Dennis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.